Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bu Insiro Putika Dea dan seluruh teman-teman kelas TB3F, kami dari kelompok 4 akan menjabarkan jawaban dari kuis sistem informasi manajemen. Sebelum kami menjabarkan jawaban dari kuis sistem informasi manajemen, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama adalah saya sendiri, Mbak Alta Pamperajis, lalu ada Jasmine Medina Amelia, lalu ada Anastika Devi, lalu ada Revita Maya, Aura Gading, dan Marvin Stone. Baik, untuk materi pemaparan jawaban kuis sistem informasi manajemen akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal nomor 1, pertanyaan A yaitu apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Mengapa? Ya, implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning sangat dibutuhkan oleh NSF. Perusahaan menghadapi berbagai tantangan operasional dan manajerial yang disebabkan oleh penggunaan sistem informasi yang tidak terintegrasi. Saat ini, divisi-divisi penting seperti penjualan, gudang, dan produksi masih bekerja secara terpisah dengan sistem manual dan spreadsheet yang menyebabkan kesenjangan informasi, duplikasi data, serta kesalahan pencatatan yang bisa berdampak langsung pada efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Implementasi ERP akan membantu NSF dalam menyatukan seluruh proses bisnis utama ke dalam satu sistem terpusat dan real-time yang mencakup akuntansi, penjualan, manajemen gudang, manajemen produksi, logistik, hingga hubungan pelanggan. ERP tidak hanya memfasilitasi integrasi antar divisi, tetapi juga memungkinkan otomatisasi proses, peningkatan akurasi data, serta pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan tepat. Alasan dan urgensi implementasi ERP di NSF, yaitu yang pertama, ketidakterpaduan antar divisi. Saat ini divisi penjualan menggunakan spreadsheet terpisah saat gudang masih menggunakan kartu stok manual. Hal ini menunjukkan adanya silo informasi antar departemen yang menghambat koordinasi dan menciptakan resiko inkonsistensi data. Yang kedua yaitu inefisiensi operasional dan lambatnya pengambilan keputusan. Tanpa data yang terpusat dan real-time, manajemen kesulitan memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Keputusan bisnis menjadi reaktif, bukan proaktif. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan visibilitas end-to-end atas rantai pasok. Model penjualan hibrid yang melibatkan penjualan langsung, distributor pihak ketiga, serta kanal digital atau B2B dan B2C memerlukan sistem terintegrasi agar pergerakan barang, transaksi, dan stok dapat dimonitor dari hulu ke hilir secara efisien. Yang keempat yaitu skalabilitas dan kompleksitas operasional. NSF telah berkembang menjadi perusahaan berskala nasional dengan 10 distribution center. Tanpa sistem ERP, pengelolaan multilokasi akan menjadi sangat rumit, rentan kesalahan, dan berisiko tinggi dalam hal overstock, out of stock, maupun inefisiensi logistik. Dan yang terakhir yaitu dukungan terhadap digitalisasi dan daya saing. Untuk bertahan dan tumbuh di tengah persaingan industri makanan ringan yang ketat, NSF perlu mendigitalisasi proses bisnisnya agar dapat merespon pasar lebih cepat, menjalankan analisis profitabilitas promosi, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk pertanyaan B, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisalah hal tersebut. Jawabannya yaitu ya, penggunaan ERP dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan NSF secara signifikan. Misalnya, pencatatan manual di gudang bisa digantikan dengan sistem inventory otomatis sehingga data stok lebih akurat dan mudah dipantau. ERP juga memungkinkan analisis efektivitas promosi dan diskon berdasarkan data penjualan yang terekam dengan baik. Masalah inefisiensi produk akibat perencanaan permintaan yang lemah juga bisa diatasi melalui fitur demand forecasting yang membantu menyeimbangkan kapasitas produksi dan kebutuhan pasar. Selain itu, modul logistik dalam ERP dapat mengoptimalkan pengiriman dan menekan biaya distribusi. Dengan integrasi seluruh data penjualan yang didistribusi, perusahaan juga lebih siap menghadapi fluktuasi permintaan dan mencegah pemborosan stok. Untuk
Pertanyaan C yaitu apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana cara mengatasinya. Jawabannya itu implementasi ERP memang menjanjikan banyak manfaat, tapi juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang harus diantisipasi oleh NSF. Beberapa di antaranya yaitu pertama, resintesi dari karyawan. Perubahan sistem kerja yang drastis seringkali memicu penolakan, terutama dari karyawan yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Solusinya yaitu NSF perlu melakukan pendekatan yang persuasif, mulai dari sosialisasi manfaat ERP, pelatihan secara bertahap, hingga melibatkan tim internal dalam proses implementasi agar mereka merasa dilibatkan dan tidak dipaksa berubah. Yang kedua yaitu biaya implementasi yang tidak sedikit. Pengadaan sistem ERP termasuk lisensi, infrastruktur, dan pelatihan bisa makan biaya besar. Solusinya yaitu NSF bisa mempertimbangkan penggunaan ERP berbasis cloud seperti Odoo atau SAP Business One yang lebih fleksibel dan biayanya bisa disesuaikan dengan skala usaha tanpa perlu investasi besar di awal. Yang ketiga yaitu sulitnya integrasi dengan sistem lama. Sistem yang sebelumnya sudah berjalan, seperti software akuntansi, kadang tidak langsung kompatibel dengan ERP. Solusinya diperlukan perencanaan integrasi yang matang, termasuk penggunaan middleware atau API agar data dari sistem lama bisa dihubungkan ke sistem baru tanpa mengganggu operasional harian. Yang keempat yaitu kesalahan dalam memilih vendor atau fitur ERP. ERP yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisa menjadi beban, bukan solusi. Solusinya yaitu NSF harus melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh sebelum memilih vendor. Libatkan semua divisi yang terlibat, mulai dari keuangan, penjualan, hingga gudang, agar sistem yang dipilih benar-benar relevan dan mudah diadopsi. Pertanyaan D, bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis? Integrasi antara SCM, CRM, dan ERP akan menjadi fondasi kuat bagi NSF dalam menjalankan proses bisnis yang lebih terkoordinasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Masing-masing sistem memiliki peran penting, yaitu ERP mengelola proses internal seperti keuangan, produksi, dan inventory. Sedangkan SCM mengatur pergerakan barang dan distribusi, dan yang terakhir CRM berfokus pada pengelolaan data, pelanggan, dan interaksi penjualan. Ketiganya berhubung, arus informasi menjadi jauh lebih lancar. Misalnya, saat ada permintaan pelanggan dari CRM, sistem bisa langsung mengecek ketersediaan stok ERP dan selanjutnya mengatur pengiriman melalui SCM. Semuanya bisa terjadi dalam satu alur otomatis tanpa perlu input manual antar sistem. Beberapa manfaat nyata dari integrasi ini bagi NSF antara lain, yang pertama yaitu koordinasi penjualan dan gudang lebih akurat. Tim penjualan bisa melihat ketersediaan stok secara real time, sehingga menghindari janji pengiriman yang tidak bisa dipenuhi. Ini membantu menjaga kepercayaan pelanggan. Yang kedua yaitu promosi lebih tepat sasaran. Dengan data histori pembelian dari CRM, NSF bisa membuat penawaran khusus yang lebih relevan dengan preferensi pelanggan, bukan hanya sekedar diskon massal tanpa arah. Yang ketiga yaitu perencanaan permintaan yang lebih cerdas. Data dari CRM misalnya tren pembelian pelanggan, dan SCM seperti pola pengiriman bisa dianalisis dalam ERP untuk memprediksi permintaan dan merencanakan produksi secara lebih presisi. Yang terakhir yaitu respon terhadap pasar lebih cepat. Ketika ada lonjakan permintaan atau keluhan pelanggan, tim operasional bisa langsung menyesuaikan pasokan dan layanan tanpa harus menunggu laporan manual. Dengan integrasi ini, setiap divisi tidak lagi bekerja dalam kotak masing-masing, tapi saling terhubung dalam satu ekosistem yang dinamis. Hasil akhirnya bukan hanya efisiensi operasional, tapi juga kemampuan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat dan memberikan layanan yang lebih baik. Untuk pertanyaan E, yaitu apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka, dan mengapa?
Perusahaan seperti NSF dapat tetap unggul jika digitalisasi bisnis dilakukan dengan tepat. Digitalisasi membantu perusahaan menjadi lebih responsif, efisien, dan berbasis data dalam pengambilan keputusan. Dengan digitalisasi, proses bisnis menjadi lebih cepat, akurat, dan transparansi. Selain itu, perusahaan juga bisa mengikuti tren pasar, memperluas jangkauan pasar secara online, dan mengurangi biaya operasional. Analisisnya yaitu yang pertama, diversifikasi channel, menjangkau lebih banyak segmen pasar secara simultan. Pelanggan tradisional yang terbiasa berbelanja di toko fisik masih bisa dilayani melalui jaringan retail. Sementara, pelanggan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital dapat dijangkau melalui marketplace online. Yang kedua itu data dari marketplace. Penjualan di marketplace menghasilkan data transaksi yang dapat berguna untuk menganalisis perilaku konsumen, tren permintaan produk yang paling laku, serta efektivitas promosi yang berjalan. NSF dapat memanfaatkan data ini untuk merancang strategi pemasaran digital yang lebih tajam, personal, dan berbasis data seperti kampanye iklan yang ditargetkan secara spesifik. Yang terakhir yaitu ada dukungan branding. Dalam ekosistem bisnis modern, konsistensi dan visibilitas merek di berbagai platform merupakan salah satu penentu utama dalam menciptakan brand awareness, brand recall, dan pada akhirnya brand loyalty. Melalui kanal digital seperti marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada, atau media sosial dan website resmi, NSF dapat mengelola komunikasi visual dan pesan merek secara lebih aktif dan terkontrol. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan F. Jelaskan seberapa penting private industrial networks dibandingkan dengan marketplace. Dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa? Jadi untuk jawabannya adalah SCM dan CRM ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung manajemen NSF. Jadi SCM sendiri atau Supply Chain Management fokus pada alur barang, produksi, dan distribusi. SCM berfokus pada seluruh proses yang berkaitan dengan pengelolaan rantai pasok, mulai dari perencanaan kebutuhan bahan baku, proses produksi, pengelolaan inventory, hingga distribusi barang jadi ke tangan konsumen akhir. Dengan sistem SCM yang terintegrasi dan efisien, NSF ini dapat memastikan ketersediaan barang tepat waktu, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta menekan biaya operasional melalui optimasi logistik dan pengelolaan sumber daya yang lebih akurat. SCM juga membantu NSF meningkatkan transparansi dan koordinasi dengan mitra pemasok dan distributor, sehingga mampu merespon perubahan permintaan pasar secara lebih cepat dan adaptif. Lalu yang selanjutnya adalah CRM atau Customer Relationship Management. Jadi fokus pada interaksi dengan pelanggan. Melalui sistem CRM ini yang terstruktur, NSF dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara komprehensif. Mulai dari riwayat pembelian, preferensi produk, hingga pola perilaku belanja. Informasi ini menjadi dasar yang kuat bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih personal dan tepat sasaran, seperti promosi yang relevan, rekomendasi, memfasilitasi peningkatan kualitas layanan pelanggan, seperti melalui penggunaan chatbot, email marketing, atau sistem manajemen keluhan yang pada akhirnya membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan meningkatkan loyalitas terhadap merek NSF. Dengan keduanya, NSF ini bisa mengelola rantai pasok secara efisien sambil tetap menjaga hubungan yang kuat dengan para pelanggannya. Jadi memasuki pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan G. Bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF? E-commerce ini menghasilkan data pelanggan dan transaksi yang sangat besar dan real-time. Data ini sangat berguna jika terintegrasi dengan CRM dan SCM. Dari sisi CRM ini, manajemen bisa memahami pola belanja, kebutuhan, dan preferensi pelanggan sehingga dapat menyusun strategi penjualan dan promosi
yang lebih tepat. Dari sisi SCM sendiri, data e-commerce bisa digunakan untuk meramalkan permintaan, mengatur inventory, dan meningkatkan efisiensi distribusi. Dengan kata lain, e-commerce ini menjadi sumber data penting yang jika terhubung baik dengan CRM dan SCM dapat memberikan wawasan yang kuat bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis dan operasional. Lalu hubungan dan manfaatnya adalah yang pertama e-commerce dengan CRM. Memberikan data perilaku konsumen secara real time. Jika data e-commerce ini terintegrasi secara optimal dengan sistem CRM, maka NSF ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan terukur mengenai karakteristik serta kebutuhan para pelanggan. Lalu hubungan e-commerce dengan SCM, data penjualan langsung dapat digunakan untuk meramalkan permintaan atau demand forecasting. Informasi penjualan yang diperoleh secara langsung dan instan memungkinkan NSF ini melakukan demand forecasting dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Data ini pun dapat dimanfaatkan untuk mengatur stok barang secara lebih efisien dan menghindari kekurangan produk di pasar maupun penumpukan persediaan yang berlebihan di gudang. Selain itu, pola pembelian berdasarkan lokasi geografis atau waktu juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan logistik, distribusi, dan penjadwalan pengadaan bahan baku. Lalu, yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Di sini integrasi e-commerce dengan CRM dan SCM mendukung pengambilan keputusan yang bersifat logistik dan berbasis data menyeluruh. Manajemen NSF ini dapat melihat alur informasi secara terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari insight pelanggan yang diperoleh melalui CRM, kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan produksi dan distribusi melalui SCM, hingga pada akhirnya menghasilkan layanan dan produk yang lebih relevan di pasaran. Pendekatan ini pun memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan strategis. Baik, selanjutnya memasuki soal kedua, pertanyaan nomor 1. Bagaimana tanggapanmu atas tayangan konferensi AI Walmart jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge? Jadi, konferensi AI ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana perusahaan retail terbesar di dunia ini menerapkan kecerdasan buatan atau AI dalam proses bisnisnya. Nah, pendekatan Walmart ini sangat relevan jika ditinjau melalui kerangka yang dijelaskan dalam buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge. Jadi, bab ini membahas pentingnya manajemen pengetahuan dan menciptakan nilai bisnis melalui sistem informasi yang strategis, terstruktur, dan berbasis teknologi mutakhir. Jadi, untuk poin yang pertama, Important Dimension of Knowledge. Jadi, Loudon menjelaskan bahwa pengetahuan dalam organisasi memiliki dimensi penting seperti tacit dan explicit knowledge, bersifat situasional dan merupakan aset strategis. Walmart ini melalui penggunaan agent AI dalam aplikasinya mencerminkan pengelolaan eksplisit seperti riwayat transaksi, data inventaris, hingga lokasi pelanggan. Di sisi lain, tacit knowledge ini seperti kebiasaan pelanggan, preferensi yang tidak terucap, dan pola belanja juga ditangkap dan diproses oleh sistem rekomendasi yang dilatih dengan machine learning. Jadi hal ini dapat memperlihatkan bagaimana perusahaan dapat mengkonversi pengetahuan yang tidak terdokumentasi menjadi informasi yang dapat digunakan secara strategis. Lanjut ke poin yang kedua adalah the knowledge management value chain. Jadi model knowledge management value chain ini atau KMVC ini terdiri atas 5 tahapan utama. Yang pertama ada knowledge acquisition, yaitu AI ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mulai dari sensor IoT di toko, interaksi digital pelanggan, hingga data supply chain. Jadi penggunaan teknologi natural language ini untuk memahami percakapan pelanggan juga merupakan bentuk pengambilan pengetahuan yang canggih. Lalu untuk tahap yang kedua adalah knowledge storage. Walmart ini menyimpan pengetahuan dalam basis data besar atau big data dan sistem cloud yang berbasis pembelajaran mesin sesuai dengan
konsep Enterprise Knowledge Repository yang dijelaskan oleh buku Loudon. Lalu yang tahap ketiga adalah knowledge dissemination. Walmart ini di sini membagikan informasi ke pelanggan dan karyawan toko melalui antarmuka agent AI yang adaptif. Dan teknologi ini memungkinkan penyampaian informasi yang personal dan kontekstual, mendukung prinsip pengetahuan yang tepat di tangan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Lalu tahap yang keempat ada knowledge application. Pengetahuan yang diperoleh digunakan dalam pengambilan keputusan operasional seperti pemesanan ulang otomatis, prediksi stok, hingga perencanaan event bagi pelanggan. Hal ini pun mendukung peningkatan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Lalu tahap yang terakhir adalah feedback and learning. Sistem AI Walmart ini didesain untuk terus belajar dari interaksi dan data baru, sesuai prinsip organizational learning loop dalam manajemen pengetahuan. Lalu memasuki poin yang selanjutnya adalah Enterprise Knowledge Management System. Dalam buku Loudon, Enterprise Wide Knowledge Management System ini termasuk sistem manajemen dan direktori keahlian. Walmart ini menggunakan platformnya untuk mengelola konten digital pelanggan dan mendistribusikan informasi bisnis lintas departemen melalui platform internal dan learning. Pengetahuan yang biasanya tersebar ini tidak terstruktur di organisasi dalam bentuk yang mudah diakses oleh seluruh karyawan. Walmart pun menunjukkan kemampuannya untuk locate expertise melalui sistem yang menghubungkan karyawan dengan sumber daya pelatihan berbasis AI yang sejalan dengan tujuan dari Enterprise Knowledge Directories. Lalu poin yang selanjutnya adalah Knowledge Work System. Knowledge Work System ini dirancang untuk mendukung para pekerja pengetahuan seperti data scientist, engineer, dan analis. Walmart sendiri membangun sistem berbasis AI yang memungkinkan para profesional untuk membuat model prediktif, melakukan simulasi permintaan, dan menjalankan eksperimen digital. Penerapan teknologi seperti CAD atau Computer Aided Design, visualisasi data besar, dan simulasi skenario bisnis sesuai dengan karakteristik utama KWS menurut Loudon. Lalu poin yang selanjutnya adalah Intelligent Techniques for Knowledge Management. Salah satu aspek paling menonjol dari konferensi Walmart ini adalah penekanan pada teknik cerdas, Intelligent Technique. Walmart sini mengadopsi yang pertama Machine Learning and Deep Learning untuk mengidentifikasi pola perilaku pelanggan dan mempersonalisasi pengalaman belanja. Lalu yang kedua adalah Neural Networks untuk analisis prediktif, permintaan, dan deteksi anomali dalam rantai pasok. Lalu yang selanjutnya adalah Fuzzy Logic untuk menangani ketidakpastian dalam data pembelian. Lalu yang terakhir adalah Intelligent Agents yang dijelaskan Loudon secara eksplisit juga diimplementasikan sebagai AI agent dalam aplikasi Walmart untuk membantu pelanggan melakukan pemesanan, menjawab pertanyaan, dan melakukan pembelian ulang. Nah, penggunaan machine learning ini juga menunjukkan kesadaran akan etika dan privasi dalam pengelolaan data yang selaras dengan kekhawatiran Loudon terkait resiko overfitting dan pelanggan data privasi oleh sistem yang cerdas. Lalu untuk poin yang terakhir adalah Organizational Learning and Communities of Practice. Nah, Walmart di sini mendorong pembelajaran organisasi melalui pemanfaatan AI dalam pelatihan karyawan secara adaptif. Nah, sistem ini mendukung proses pelatihan berbasis kebutuhan dan performa masing-masing individu. Selain itu, dengan memfasilitasi komunitas belajar internal yang fokus dengan AI dan teknologi retail, Walmart membentuk Communities of Practice yang digambarkan Loudon sebagai kelompok informal yang berbagi wawasan dan solusi berdasarkan pengalaman nyata. Baik, memasuki pertanyaan kedua, soal nomor 2, yaitu menurut Anda, implementasi AI tersebut apa sudah tepat digunakan oleh Walmart dan mengapa? Nah, implementasi AI ini oleh Walmart bisa dikatakan sangat tepat dan juga strategis karena dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh. Tidak hanya mengejar efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat posisi bisnis, menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, dan memperhatikan
etika, serta keberlanjutan teknologi. Dalam konferensi AI Walmart 2025, terlihat jelas bahwa AI bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi bagian integral dari transformasi jangka panjang perusahaan. Beberapa alasannya, yang pertama yaitu peningkatan pengalaman terhadap pelanggan, berupa otomatisasi dan personalisasi. Salah satu aspek paling jelas dari implementasi AI Walmart adalah transformasi besar dalam interaksi pelanggan. Walmart menggunakan AI untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih efisien, cepat, dan disesuaikan dengan preferensi masing-masing individu. Contoh kuncinya yaitu verifikasi otomatis di Sam's Club. Teknologi berbasis computer vision memungkinkan pelanggan melewati proses check-out tanpa harus melakukan atau mengantri untuk pemindaian secara manual. Sistem secara otomatis mengenali barang yang berada di keranjang dan menghitung total pembelian. Hasilnya adalah proses keluar toko yang hampir instan dan sangat menghemat waktu dan juga meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang kedua, yaitu agen belanja AI. Walmart mulai memperkenalkan sistem AI yang bisa bertindak sebagai personal shopper. Teknologi ini mempelajari kebiasaan belanja pengguna dan secara otomatis menyusun daftar belanja, memberikan rekomendasi, bahkan bisa melakukan pembelian secara mandiri. Ini merupakan lompatan besar menuju apa yang disebut agentic commerce, yaitu pengalaman belanja yang sepenuhnya didukung oleh AI. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat loyalitas karena pengguna merasa diperhatikan secara personal oleh sistem yang memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, alasannya yaitu efisiensi operasional dan akselerasi produk. AI digunakan tidak hanya untuk front-end atau interaksi pelanggan, tetapi juga secara intensif di belakang layar, terutama dalam rantai pasok, produksi, dan juga pengembangan produk. Hal ini menciptakan efisiensi yang sangat signifikan baik dari segi waktu, biaya, maupun sumber daya. Implementasi strategis yaitu berupa desain produk fashion yang dipercepat. Nah, sebelum menggunakan AI, pengembangan produk fashion di Walmart memakan waktu sekitar 6 bulan. Kini dengan bantuan AI, siklus tersebut dipangkas hanya menjadi 6-8 minggu. AI menganalisis tren fashion global, membaca pola perilaku konsumen, dan secara cepat menghasilkan prototipe desain digital. Hasilnya yaitu Walmart bisa merespon tren dengan cepat dan juga menurunkan resiko kelebihan stok. Yang kedua yaitu optimasi supply chain, yaitu meskipun tidak dijabarkan secara penuh dalam konferensi, besar kemungkinan AI juga digunakan untuk memprediksi permintaan, mengatur distribusi barang, dan mengelola stok secara real time. Hal ini penting dalam dunia retail skala besar seperti Walmart, di mana kesalahan logistik bisa berdampak besar pada profit. Alasan selanjutnya yaitu komitmen terhadap etika dan keamanan teknologi. Salah satu hal paling menarik dalam implementasi AI Walmart adalah perhatiannya terhadap etika dan keamanan data. Mereka menyadari bahwa penggunaan AI dalam skala besar harus diiringi dengan tanggung jawab. Inisiatif pentingnya yaitu berupa machine unlearning. Konsep ini memungkinkan AI untuk melupakan data tertentu atas permintaan pengguna atau regulasi. Artinya, jika seseorang ingin datanya dihapus, sistem AI bisa memproses permintaan tersebut secara menyeluruh. Tidak hanya menghapus dari database, tetapi juga menghilangkan pengaruhnya dari model AI yang telah dilatih. Hal ini merupakan terobosan penting untuk mematuhi hukum privasi seperti GDPR dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap sistem. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut, apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis dan bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM. Pengembangan AI ini dilakukan oleh Walmart tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tetapi secara langsung menyentuh inti dari efisiensi proses bisnis, terutama dalam konteks supply chain management atau SCM dan customer relationship management atau CRM. Walmart memposisikan AI sebagai mesin penggerak utama yang mempercepat, menyederhanakan, dan juga memperdalam proses bisnis dari hulu ke hilir. Dalam
konferensi AI Walmart 2025 terlihat jelas bahwa AI tidak hanya dimanfaatkan untuk otomasi, tetapi juga untuk pengambilan keputusan yang strategis dan personalisasi hubungan dengan pelanggan, yang pada akhirnya menciptakan ekosistem retail yang lebih cerdas dan juga adaptif. Yang pertama, yaitu pengaruh AI terhadap efisiensi proses bisnis. Walmart menggunakan AI untuk mendesain ulang proses bisnis agar lebih reaktif, terukur, dan juga terotomatisasi, sehingga mampu untuk menekan biaya dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan eksekusi. Beberapa bentuk efisiensi yang nyata adalah sebagai berikut, yaitu reduksi waktu dalam rantai pasok. AI dapat memangkas waktu yang dibutuhkan dalam proses distribusi barang mulai dari pemesanan hingga pengiriman melalui prediksi permintaan yang akurat dan otomatisasi sistem logistik. Yang kedua yaitu efisiensi tenaga kerja. Teknologi seperti robotika otonom dan AI vision mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia dalam pekerjaan repetitif dan mengalihkan peran manusia ke fungsi-fungsi strategis seperti manajemen data dan pengawasan. Yang selanjutnya yaitu integrasi AI dalam SCM. Dalam konteks manajemen rantai pasok, Walmart memanfaatkan AI untuk menciptakan sistem supply chain yang resilient, dinamis, dan juga prediktif. SCM yang selama ini bersifat reaktif kini berubah menjadi proaktif berkat data dan pembelajaran mesin. Penerapan konkretnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prediksi permintaan yang real time. Dengan memanfaatkan big data dan AI forecasting, Walmart dapat memprediksi permintaan pelanggan secara real time berdasarkan faktor musiman, tren media sosial, cuaca, dan juga data historis penjualan. Hal ini dapat mengurangi resiko overstock dan stock out atau kekosongan barang. Yang kedua yaitu otomatisasi pergudangan atau warehouse automation. Kolaborasi Walmart dengan Symbotic menjadi salah satu highlight dari konferensi. Mereka menaruhkan robotika yang cerdas dan AI vision untuk menyortir, mengemas, dan juga memindahkan produk secara otomatis di pusat distribusi. Hal ini dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan mengurangi human error dalam proses logistik. Yang selanjutnya yaitu peran AI dalam Customer Relationship Management atau CRM. Sementara ini, di bagian hulu, proses bisnis AI berperan dalam proses SCM. Di bagian hilir, peran AI sangat krusial dalam meningkatkan interaksi dan relasi personal dengan pelanggan atau yang dikenal dengan CRM. Nah, beberapa aplikasi kuncinya yaitu pencarian semantik dan interaksi natural dan juga rekomendasi produk personalisasi. Baik, yang selanjutnya pada soal keempat yaitu bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ISS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dan dari pengembangan teknologi yang dilakukan antara keputusan tidak terstruktur, semi-struktur, atau terstruktur. Lalu analisalah. Jadi untuk poin yang pertama yaitu dampak teknologi AI terhadap pengambilan keputusan. Nah, dalam konferensi AI di Walmart 2025, Walmart ini menekankan bahwa mereka itu sedang bertransformasi dari sekedar retail tradisional menjadi organisasi berbasis AI Decision Intelligence. Dampak utamanya terhadap pengambilan keputusan ini antara lain, yang pertama, otomatisasi keputusan harian, personalisasi layanan konsumen, dan responsif terhadap perubahan pasar. Nah, yang selanjutnya untuk poin yang B, peran DSS dan ISS di Walmart, yaitu Decision Support System, Executive Support System. Dan yang poin C, yaitu jenis keputusan yang paling cocok dari pengembangan teknologi ini. Berdasarkan implementasi AI di Walmart, berikut adalah jenis keputusan yang paling cocok adalah semi-struktur. Ini adalah jenis keputusan yang paling relevan dengan pengembangan AI saat ini di Walmart. Contohnya, menentukan strategi promosi lokal, memilih vendor alternatif saat pasokan terganggu, dan menyesuaikan harga regional berdasarkan analisis daya beli. Nah, AI memberikan data, prediksi, dan opsi, tetapi keputusan akhir tetap melibatkan pertimbangan manusia atau manajer dan supervisor.
Yang selanjutnya masuki soal yang ketiga. Untuk yang pertama, mengapa TikTok tidak dapat diakses di Cina padahal developernya berasal dari negara tersebut? Jawabannya yaitu meskipun TikTok ini dikembangkan oleh ByteDance, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Tiongkok, aplikasi ini tidak tersedia dan tidak dapat diakses di negara asalnya. Hal ini bukan karena pembatasan dari ByteDance sendiri, melainkan karena strategi bisnis dan politik yang cermat. ByteDance ini memisahkan TikTok dan versi domestiknya, Douyin, karena perbedaan regulasi dan kebijakan pemerintah Cina. Pemerintah Tiongkok menerapkan Great Firewall, sistem sensor internet yang membatasi akses ke berbagai situs dan aplikasi internasional. TikTok sebagai aplikasi global tidak sesuai dengan standar penyaringan dan pengawasan konten yang diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok. Untuk yang poin A, perbedaan regulasi. TikTok tidak memenuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan pemerintah Tiongkok, khususnya dalam hal yang pertama, sensor konten. Nah, pemerintah Cina ini sangat ketat dalam mengontrol informasi yang beredar di internet. Mereka menerapkan sistem sensor untuk konten yang dianggap sensitif, seperti isu politik, hak asasi manusia, demokrasi, dan sejarah tertentu. Nah, TikTok sebagai aplikasi global memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diperbolehkan di Cina. Hal ini membuat TikTok tidak bisa lolos sensor di pasar domestik. Yang selanjutnya yaitu perlindungan ideologi dan budaya nasional. Nah, pemerintah Cina ini juga menuntut agar aplikasi digital didukung nilai-nilai ideologis yang mereka anggap sesuai dengan identitas nasional. TikTok tidak dikembangkan untuk tujuan tersebut. Algoritmanya cenderung netral dan mengedepankan konten viral atau tren global. Ini bertentangan dengan prinsip cyber sovereignty atau kedaulatan dunia maya yang dijunjung tinggi oleh Cina. Kemudian pada poin B yaitu strategi branding global. ByteDance secara strategis memisahkan TikTok dari Douyin agar dapat yang pertama membangun kepercayaan di pasar global. Nah, banyak negara terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat sensitif terhadap keterlibatan pemerintah Cina dalam perusahaan teknologi. Jika TikTok terlalu dikaitkan dengan pengaruh negara Tiongkok, maka reputasinya bisa rusak dan kepercayaan pengguna akan menurun. Yang selanjutnya menekankan tuduhan geopolitik. Nah, dengan memisahkan TikTok secara teknis dan operasional dari Douyin, ByteDance bisa mengklaim bahwa TikTok adalah platform independen yang mematuhi hukum setempat di negara tempat aplikasi ini beroperasi. Dan poin yang terakhir yaitu membentuk citra netral. TikTok diposisikan sebagai platform hiburan dan kreativitas, bukan alat propaganda atau kontrol pemerintah, dengan menjauhkan TikTok dari citra aplikasi Cina. Kemudian yang poin yang C, pengembangan paralel Douyin sebagai versi lokal. Nah, ByteDance ini mengembangkan Douyin sebagai versi domestik dari Tiongkok untuk pasar Cina. Meski secara tampilan dan fungsi serupa, ada banyak perbedaan mendasar antara keduanya. Yang pertama yaitu sistem bank berbeda. Server dan pusat data Douyin ditempatkan di Tiongkok dan berada di bawah kontrol regulasi data lokal. Sedangkan TikTok mengklaim menyimpan data pengguna di luar Cina, seperti di Singapura, Amerika Serikat, dan Irlandia, untuk menghindari tuduhan spionase. Yang selanjutnya yaitu algoritma dan kurasi konten. Algoritma Douyin dirancang agar sesuai dengan kebijakan budaya dan edukatif yang ditetapkan pemerintah Cina. Misalnya, Douyin mempromosikan konten pendidikan, prestasi anak muda, dan nasionalisme. Sedangkan TikTok lebih terbuka terhadap tren, tantangan viral, dan hiburan bebas. Nah, yang poin terakhir yaitu batasan penggunaan berdasarkan usia. Di Douyin, pengguna anak-anak dibatasi hanya bisa menggunakan aplikasi 40 menit sehari dan tidak bisa mengakses aplikasi di malam hari. TikTok tidak menerapkan batasan serupa secara global. Nah, dengan kata lain, larangan TikTok di Cina bukanlah bentuk pembatasan terhadap produk lokal, melainkan bagian dari strategi adaptasi pasar dan penghindaran risiko geopolitik. Lanjut pada soal 3, pertanyaan kedua. Apakah perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Jawabannya adalah iya.
Perbedaan mendasar antara TikTok dan Douyin dapat membawa dampak signifikan terhadap bisnis internasional ByteDance, baik dari sisi operasional maupun reputasi merek. ByteDance menjalankan dua aplikasi yang secara teknis dan hukum terpisah, namun dikembangkan dari akar yang sama. Dampak tersebut bisa dilihat dalam dua sisi, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah fleksibilitas pasar. ByteDance mendapatkan keuntungan besar dari kemampuannya untuk menyesuaikan layanannya dengan konteks pasar lokal. Dengan mengembangkan Douyin untuk Tiongkok dan TikTok untuk dunia internasional, mereka bisa yang pertama mematuhi hukum dan kebijakan masing-masing negara tanpa harus mengorbankan fitur global, dan yang kedua menghadirkan pengalaman pengguna yang sesuai dengan budaya lokal, seperti fitur edukatif di Douyin yang didorong oleh pemerintah Cina, atau trends dance challenge dan hiburan di TikTok yang populer di dunia barat. Hasilnya, ByteDance lebih lincah dalam beroperasi lintas negara dan dapat melakukan penetrasi pasar yang lebih cepat dibandingkan kompetitor yang menggunakan model satu aplikasi global. Dampak positif yang kedua adalah mitigasi risiko regulasi. Dengan memisahkan TikTok dari Douyin, ByteDance menciptakan jarak hukum dan politis antara keduanya. Ini menjadi strategi penting karena yang pertama, negara-negara seperti Amerika Serikat, India dan Uni Eropa khawatir akan keterlibatan pemerintah Tiongkok dalam data pengguna dan algoritma rekomendasi konten. Dengan menjadikan TikTok sebagai entitas terpisah, ByteDance bisa menenangkan kekhawatiran regulator dan mempertahankan eksistensi bisnisnya di luar Cina. Contoh konkretnya adalah TikTok membuat proyek Project Texas untuk menyimpan data pengguna Amerika Serikat di server Oracle dan menegaskan bahwa mereka tidak terbagi data dengan otoritas Cina. Dan yang ketiga adalah eksperimen teknologi ganda. Keberadaan dua platform memberi ByteDance kemampuan untuk melakukan eksperimen terpisah. Yang pertama, Douyin sering dijadikan laboratorium inovasi, misalnya dalam pengembangan fitur e-commerce, filter AR, dan konten edukatif. Fitur-fitur ini kemudian diadaptasi atau dimodifikasi sebelum diluncurkan di TikTok. Ini memungkinkan perusahaan untuk menguji pasar dengan lebih aman tanpa merusak citra merek internasional TikTok jika fitur tersebut gagal atau kontroversial. Dampaknya adalah inovasi bisa dilakukan lebih cepat dan resikonya terkontrol. Berikutnya dampak negatif. Yang pertama, beban operasional yang tinggi. Mengelola dua aplikasi yang berbeda secara teknis dan konten adalah tantangan besar dari sisi manajemen dan budaya. Karena harus ada dua tim pengembangan, dua tim moderator konten, dua sistem back-end, serta dokumentasi dan pemeliharaan yang berbeda. Proses pengajuan, debugging, hingga pengelolaan komunitas pengguna pun menjadi 2 kali lipat kompleks. Dalam jangka panjang, ini menguras sumber daya dan membutuhkan manajemen operasional yang sangat efisien agar keduanya tetap kompetitif. Yang kedua, isu konsistensi merek. Perbedaan antara TikTok dan Douyin menciptakan fragmentasi identitas merek. Pengguna yang mengenal kodenya bingung kenapa fitur yang ada di Douyin tidak tersedia di TikTok, ataupun sebaliknya. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, perbedaan ini dapat mengikis perspektif merek global dan membuat TikTok sulit membentuk brand image yang seragam di seluruh dunia. Contohnya, TikTok mungkin dilihat sebagai platform hiburan ringan, sementara Douyin lebih edukatif dan informatif, padahal keduanya berasal dari satu perusahaan. Pertanyaan ketiga, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina? Mengingat TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Jawabannya, untuk memasuki pasar e-commerce di Cina, organisasi perlu menyadari bahwa TikTok tidak relevan di pasar tersebut. Yang digunakan di Cina adalah Douyin, yang meskipun secara visual mirip dengan TikTok, memiliki ekosistem dan karakter bisnis yang berbeda. Beberapa pertimbangan strategis yang penting antara lain, yang pertama, fokus pada Douyin sebagai kanal utama. Douyin adalah versi TikTok yang beroperasi di Tiongkok dan memiliki ekosistem live e-commerce yang jauh lebih maju dibandingkan TikTok versi global. Douyin telah berintegrasi dengan berbagai marketplace besar seperti Taobao, JD.com, dan Pinduoduo, memungkinkan pengguna untuk menonton siaran langsung sambil langsung melakukan pembelian tanpa harus keluar dari aplikasi. Platform ini juga menyediakan fitur-fitur canggih seperti keranjang belanja dalam live, fitur kupon interaktif, dan alat analitik real-time bagi penjual. Oleh karena itu, menggunakan Douyin sebagai kanal utama akan mempercepat konversi, meningkatkan interaksi pengguna,
dan mendukung kampanye e-commerce dengan lebih efektif. Yang kedua, pahami regulasi lokal secara mendalam. Pemasaran digital di Tiongkok sangat dipengaruhi oleh regulasi lokal yang ketat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan penyensoran konten. Undang-Undang PIPL (Personal Information Protection Law) mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan data pengguna dengan persetujuan eksplisit dan transparansi penuh. Selain itu, semua konten yang dipublikasikan harus sesuai dengan standar sensor pemerintah, baik dari sisi bahasa, simbol, maupun isu sosial politik. Yang ketiga, adaptasi konten dan strategi pemasaran secara lokal. Konten yang efektif di pasar Tiongkok tidak cukup hanya diterjemahkan, tapi harus juga dikontekstualisasikan. Ini berarti seluruh narasi, visual, gaya bahasa, dan elemen budaya harus menggunakan bahasa Mandarin dan menyesuaikan dengan preferensi lokal. Penggunaan KOL, Key Opinion Leaders atau influencer lokal sangat penting karena konsumen di Tiongkok selalu mempercayai rekomendasi dari public figure. Mereka juga terbiasa melihat promosi melalui live streaming atau video pendek yang otentik dan informatif, bukan sekedar iklan satu arah. Yang keempat, infrastruktur pembayaran dan logistik yang terintegrasi. Di China, Alipay dan WeChat Pay mendominasi transaksi digital. Oleh karena itu, integrasi penuh dengan dua platform ini bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan. Sistem pembayaran ini juga mendukung fungsi reward, cashback, dan QR Code di live commerce, yang terbukti sangat efektif dalam mendorong transaksi impulsif. Dari sisi logistik, kecepatan dan efisiensi pengiriman sangat menentukan retensi pelanggan. Mitra distribusi harus dapat menjangkau wilayah-wilayah besar di China dengan SLA pengiriman 1-2 hari. Dan yang kelima, hadapi kompetitor domestik yang kuat dengan diferensiasi. Pasar e-commerce China sangat kompetitif. Perusahaan seperti Alibaba, JD.com, Kuaishou, dan bahkan Douyin sendiri telah memiliki infrastruktur, pengguna loyal, dan teknologi mutakhir. Untuk bersaing, organisasi tidak bisa hanya mengandalkan harga atau produk umum. Nilai jual unik harus dibangun melalui yang pertama, desain produk yang efektif dan fungsional. Kedua, kampanye storytelling yang menyentuh nilai emosional atau identitas lokal. Yang ketiga, penawaran eksklusif atau bundling produk saat live streaming. Dan yang terakhir, mungkin melakukan kolaborasi spesial dengan KOL top atau brand lokal. Inovasi konten dan pengalaman pengguna adalah kunci untuk memenangkan perhatian di pasar yang sangat jauh. Baik, sekian pemaparan dari jawaban kuis sistem informasi manajemen. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.